Perkenalkan, nama saya Christopher Gata dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Bisnis, dengan NIM 21 03020105. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul The Study of Sociology dari Herbert Spencer. Yang pertama, kebutuhan kita terhadapnya, diri dan segala kebutuhan hidup dari angkatan rendah sampai tingkat tinggi. Gelombang opini sekarang berlebihan tanpa fakta, naik dan turun setiap hari, dan yang lebih besar setiap minggu dan setiap bulan. Untuk pertimbangan seperti ini, ditetapkan untuk menunjukkan inkonsistensi dari mereka yang berpikir bahwa prediksi fenomena sosial adalah mungkin tanpa banyak studi. Meskipun banyak studi diperlukan untuk prediksi fenomena lain, pasti akan menjawab waktu tidak memungkinkan dari penelitian sistematis. Dimungkinkan untuk mengubah bentuk hasil buruk ini adalah mungkin untuk mengubah tempat di mana mereka dimanifestasikan, tetapi tidak mungkin untuk menyingkirkan mereka. Keyakinan bahwa karakter yang salah dapat mengatur diri sendiri secara sosial untuk keluar dari diri sendiri, suatu perilaku yang tidak sah secara proporsional adalah keyakinan yang sama sekali tidak berdasar. Kedua, apakah ada ilmu sosial? Keberadaan ilmu sosial percaya pada efisiensi undang-undang berarti percaya bahwa hukuman atau imbalan tertentu yang prospektif akan bertindak sebagai pencegah atau insentif akan mengubah perilaku individu dan oleh karena itu mengubah tindakan sosial. Di sisi lain, jika ada penyebab alami maka kombinasi kekuatan yang dengan setiap kombinasi efek menghasilkan efek tersebut sesuai dengan hukum kekuatan. Penjelasan lebih lanjut seperti ini mungkin akan diperoleh dengan membahas pertanyaan yang sekarang kita bahas sendiri, yaitu sifat ilmu sosial. Seiring dengan gagasan yang pasti tentang hal ini akan muncul persepsi bahwa penolakan ilmu sosial telah muncul dari kebingungan dua kelas fenomena yang pada dasar berbeda yang dihadirkan masyarakat suatu kelas yang hampir diabaikan oleh para sejarawan merupakan subjek materi ilmu sosial dan kelas lain hampir secara eksklusif menempati mereka, mengakui koordinasi ilmiah dalam tingkat yang sangat kecil. Yang ketiga, sifat ilmu sosial. Mengingat struktur dan naluri konsekuen dari individu seperti yang ditemukan dan komunitas yang dibentuk pasti akan menghadirkan ciri-ciri tertentu, dan tidak ada komunitas yang memiliki sifat-sifat seperti itu yang dapat dibentuk dari individu-individu yang memiliki struktur dan naluri lain. Jika individu-individu yang membentuk suatu kumpulan memiliki kualitas yang sama dengan individu-individu yang membentuk kumpulan lain, kedua kumpulan itu akan memiliki kemiripan, dan bahwa kumpulan itu berbeda dalam karakter mereka dalam proporsi sebagai komponen individu yang satu ke yang lain. Mungkin saja tidak ada tindakan legislatif yang dapat diambil yang tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan proses pertumbuhan dan pengembangan nasional yang berlangsung secara alami, dan bahwa keinginan harus dinilai dengan standar tertinggi ini daripada oleh standar terdekat. Tanpa menuntut terlalu banyak, bagaimanapun juga kita mungkin berharap bahwa jika memang ada tatanan di antara perubahan struktural dan fungsional yang dilalui masyarakat, pengetahuan tentang tataan ini hampir tidak dapat gagal untuk memengaruhi penilaian kita tentang apa progresif dan apa yang akan terjadi. Bab 4, kesulitan ilmu sosial. Dari sifat intrinsik, fakta-faktanya, dari sifat kita sendiri sebagai pengamat fakta-faktanya, dan dari berhubungan khusus kita di mana kita berdiri terhadap fakta-fakta yang diamati, muncul hambatan-hambatan dalam secara sosiologi yang lebih besar daripada hambatan-hambatan dalam cara apapun ilmu lainnya. Kekhasan sosiologi adalah bahwa emosi yang dengannya fakta dan kesimpulannya dianggap memiliki kekuatan yang tidak biasa. Berbicara secara umum, kehidupan warga negara hanya memungkinkan oleh kinerja fungsinya di tempat yang diisi dan tidak dapat sepenuhnya membebaskan dirinya dari kepercayaan dan sentimen yang dihasilkan oleh hubungan vital yang muncul antara dirinya dan masyarakat. Kesulitan-kesulitan ilmu sosial dengan demikian ditunjukkan dalam garis besar yang kabur. Sekarang harus dijelaskan dan diilustrasikan secara rinci. Yang kelima,
kesulitan tujuan. Banyak yang telah dilakukan akhir-akhir ini untuk mengubah sejarah primitif menjadi mitos, dan bersama dengan banyak yang telah dilakukan untuk mengubah pikiran orang yang hidup di masa lalu, banyak yang telah dikatakan tentang ini tidak dapat dipercayai bukti sejarah. Oleh karena itu, akan ada penerimaan siap pernyataan bahwa salah satu hambatan untuk generasi sosiologis. Setelah keadaan pikiran yang berubah membuat kita mengamati kejadian-kejadian yang sebelumnya tidak dapat dipedulikan, seringkali muncul keyakinan bahwa kejadian-kejadian seperti itu lebih umum daripada sebelumnya. Namun, mereka yang dengan melakukan agitasi menentangnya telah membuka mata mereka lebih luas terhadap kejahatan, menegaskan atau menyiratkan dalam pidato pada petisi mereka bahwa kejahatan tidak hanya besar tetapi juga berkembang. Setelah dalam satu generasi, banyak menguranginya dengan upaya sukarela mereka. Keenam, kesulitan subjektif intelektual. Kita diperingatkan agar tidak menganggap bahwa apa yang sekarang tampak alami, bagi kita selalu alami. Membuka mata kita terhadap kesalahan yang telah ditegaskan di antara kita selama ribuan tahun ini, bahwa fenomena sosial dan fenomena sifat manusia selalu bergantung bersama dalam cara kita melihat di sekitar kita. Kekuatan konsepsi yang dihasilkan dalam diri kita oleh pengalaman kehidupan sosial kita sendiri di zaman kita sendiri harus ditukar dengan plastisitas yang dapat menerima dengan mudah dan menerima sebagai yang alami kombinasi tak terhitung dari fenomena sosial yang sama sekali tidak mirip dan kadang-kadang justru berlawanan untuk mereka yang kita kenal. Yang ketujuh, kesulitan subjektif emosional. Emosi, ketakutan menghancurkan keseimbangan penilaian dan perkiraan rasional yang mungkin menjadi tidak mungkin, atau lebih tepatnya perkiraan sosial sepenuhnya tidak berlaku pada perilaku. Eratnya dengan keyakinan ini kita sendiri tentang urusan publik, jika kita melihat catatan tentang ras-ras tidak beradab yang ada, sejarah ras-ras beradab menunjukkan kepada kita poster teori apa yang dapat kita simpulkan dengan pasti a priori bahwa dalam proporsi sebagai anggota masyarakat yang sifatnya agresif, mereka hanya dapat disatukan oleh perasaan hormat yang tidak masuk akal secara proporsional kuat untuk kekuasaan. Sentimen yang tepat untuk setiap jenis masyarakat pasti mempengaruhi kesimpulan sosiologis dari unit-unitnya. Di antara sentimen-sentimen lainnya, kekaguman akan kekuatan yang diwujudkan ini mengambil andil besar dalam melakukan hal ini. Seperti Raja James yang dijelaskan oleh Mr. Bissett sesuai dengan sejarawan lain adalah dalam setiap hubungan kehidupan di mana ia dipandang sama-sama sebagai objek kebencian atau penghinaan. Jika kita ingat bahwa sejarah penuh dengan perbuatan raja-raja, tetapi baru belakangan ini fenomena organisasi industri yang begitu mencolok menarik perhatian apapun. Yang kedelapan, pendidikan bias atau bias pendidikan. Secara a priori mungkin dianggap tidak mungkin bahwa manusia yang harus melanjutkan hidup dengan memegang dua doktrin yang saling merusak. Tetapi kemampuan mereka untuk berkompromi di antara keyakinan yang saling bertentangan sangat luar biasa, setidaknya jika kita mengira mereka menempatkan keyakinan mereka yang saling bertentangan secara berdampingan. Tidak begitu luar biasa jika kita menyadari bahwa fakta mereka tidak berdampingan. Jadi ketika tumbuh dewasa, kita memperoleh sama dengan sekelilingnya kebiasaannya menggunakan yang pertama dan kemudian yang lain dari kredonya sebagai tuntutan kesempatan. Kekuatan atau kecenderungan yang satu tidak terus-menerus diimbangi oleh kekuatan atau kecenderungan yang lain. Tetapi sekarang yang satu sangat mendominasi dan saat ini melalui reaksi muncullah dominasi yang lain. Apa yang ditunjukkan oleh variasi harga saham atau komoditas yang dapat terjadi setiap hari, setiap minggu, dan dalam interval yang lebih lama. Berikut bias patriotisme. Patriotisme secara nasional adalah egoisme yang secara individual memiliki akar yang sama. Estimasi masyarakat seseorang adalah refleksi dari penilaian diri, dan penegasan klaim masyarakat adalah penegasan tidak langsung dari klaim sendiri.
sebagai bagian darinya. Seperti seorang pria yang mengakui kesalahan perilakunya sendiri dan kekurangan kemampuan sendiri, menunjukkan sifat karakter yang dapat terpuji, yang dianggap terpuji, tapi mengakui bahwa perbuatan kita terhadap bangsa lain telah salah, dianggap tidak patriotik. Membela tindakan orang lain dengan sikap kita memiliki perbedaan tampaknya bagi sebagian besar warga negara, seperti pengkhianatan dan menggunakan perbandingan yang menyinggung tentang burung dan sarangnya dengan cara mengutuk orang-orang yang menganggap perbuatan salah itu berasal dari bangsa kita sendiri daripada orang yang berselisih dengan kita. Berikut kelas bias. Komunitas ditandai oleh pangkat dan subkelas, ditandai oleh pekerjaan khusus beberapa, menggabungkan dan beberapa mendirikan organ yang mendukung kepentingan mereka. Alasan ditugaskan dalam semua kasus sama kebutuhan untuk membela diri. Akan menjadi suatu hal yang mengherankan bahwa seharusnya ada orang-orang yang menganggap menikmati tanpa bekerja itu mengagumkan dan mengorbankan orang lain yang bekerja tanpa menikmati. Tetapi keadaan mental kelas penguasa dan kelas pekerja yang sangat beradaptasi untuk sementara waktu secara efektif menahan pikiran dan perasaan semacam ini. Terbiasa dari masa kanak-kanak dengan bentuk-bentuk subordinasi yang ada saat ini, menganggap ini sebagian dari kepuasan pencarian keteraturan alami dan permanen dalam supremasi. Seperti itu tidak terpuji. Cukup telah dikatakan untuk menunjukkan bahwa dari bias kelas muncul hambatan lebih lanjut untuk berpikir benar dalam sosiologi. Berikut bias politik. Simpati dan antipatik politik yang dipupuk oleh konflik partai-partai yang masing-masingnya menjunjung tinggi institusi ini, menjadi simpati dan antipati yang tertarik terhadap institusi-institusi negara lain yang bersekutu punah atau bertahan. Di luar bias politik semacam itu yang ditunjukkan oleh nama-nama partai politik, ada cerita lain, jenis bias politik melampaui batas-batas partai. Pertimbangan kembali sejenak di bawah aspek segar ini, pengalaman akrab yang akhir-akhir ini muncul. Kebaikan dan kebijaksanaan tidak akan menjadi ciri keluarga oligarki berturut-turut yang muncul dari organ-organ jahat dan bodoh, seperti halnya mereka akan mencirikan garis raja. Sementara bentuk pemerintah kita sendiri yang memberikan sarana untuk mengekspresikan dan menegakkan hak lain adalah membentuk terbaik yang pernah dikembangkan untuk mencegah agresi kelas terhadap kelas dan individu satu sama lain. Namun, tidak ada harapan untuk mengharapkan darinya lebih dari bentuk pemerintah lain, kapasitas dan kejujuran yang lebih besar daripada masyarakat tempat ia tumbuh. Yang berikut bias teologis. Bias teologis dalam bentuk umumnya cenderung mempertahankan dominasi unsur subordinasi agama atas unsur etnisnya, cenderung mengukur tindakan berdasarkan kesesuaian formal dan kredo daripada kesesuaian instruksi dengan kesejahteraan manusia. Dan sementara bias teologis umumnya membawa ke dalam sosiologi suatu elemen historis dengan menggunakan semacam ukuran yang asing bagi sains yang disebut dengan tepat. Bias teologis khususnya membawa historis lebih lanjut yang timbul dari ukuran-ukuran khusus semacam ini yang digunakannya. Berhasil satu sama lain sampai sekarang, transformasi sekarang berlangsung hanyalah kemajuan dari bentuk yang lebih rendah, tidak lagi cocok ke bentuk yang lebih tinggi dan lebih bugar. Dan transformasi ini maupun transformasi sejenis yang akan datang tidak akan menghancurkan apa yang diubah seperti transformasi masa lalu yang telah menghancurkannya. Yang berikut, disiplin. Berpikir dalam segala hal yang sangat bergantung pada kebiasaan berpikir dan kebiasaan berpikir sebagai alami, sebagian bergantung pada pengaruh artifisial yang menjadi sasaran pikiran. Setiap jenis disiplin mental selain efek langsungnya pada fakultas yang dimainkan memiliki efek tidak langsung pada fakultas yang tidak memainkan. Dan ketika manfaat khusus diperoleh dengan disiplin khusus yang ekstrim, pasti ada sedikit banyak kerusakan umum yang menyertai sisa pikiran akibat keraguan disiplin. Hasil dari jenis aktivitas mental tertentu dan bahwa kebiasaan berpikir setiap orang mempengaruhi penilaian atas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Karena pertanyaannya
melibatkan dari banyak sisi. Kebiasaan berpikir harus menjadi faktor yang lebih penting dalam menentukan kesimpulan yang didapat. Karena sosiologi adalah ilmu yang di dalamnya termasuk fenomena-fenomena dari semua ilmu lainnya. Ini menyajikan kebutuhan-kebutuhan hubungan yang dengannya ilmu-ilmu abstrak akan menjadi jelas juga bahwa secara proporsional berurusan itu menyajikan hubungan sebab dan akibat yang dibiasakan oleh ilmu-ilmu abstrak beton, dan itu menyajikan kesamaan banyak penyebab dan produksi hasil kontingen yang akan ditunjukkan oleh ilmu beton kepada kita, tetapi ditunjukkan kepada kita terutama oleh ilmu-ilmu organik. Dan berikut persiapan dalam biologi. Konsepsi ilmu sosial yang terdiri sendiri sepenuhnya mengikatnya dengan ilmu-ilmu yang lain yang lebih sederhana. Konsepsinya sebagai penjelas tentang bentuk-bentuk paling kompleks dari redistribusi materi dan gerak yang terus-menerus yang berlangsung secara universal. Meskipun cara muncul gejala sosial dan dari fenomena sifat individual manusia terlihat secara umum dan sama, namun hal itu dapat dilihat ada konsepsi hubungan sebab akibat. Persiapan biologis untuk studi sosiologi, ia menganggap perlu bukan hanya karena fenomena kehidupan korporat yang muncul dari fenomena kehidupan individu dapat dikoordinasikan dengan benar hanya setelah fenomena kehidupan individu dikoordinasikan dengan benar, tetapi juga karena metode penyelidikan yang digunakan biologi adalah metode yang digunakan oleh sosiologi. Yang berikut persiapan dalam psikologi. Apakah diinginkan bahwa bagian menyetujui proporsi umum yang dikemukakan dalam bab ini tidak bergantung pada persetujuan terhadap proposis tertentu yang terungkap dalam mengilustrasikannya. Kebenaran psikologis mendasari kebenaran sosiologis, dan karena itu dicari oleh sosiolog. Karena apakah disiplin intelek mengubah atau tidak mengubah emosi? Apakah karakter bangsa secara progresif disesuaikan dengan kondisi sosial atau tidak? Apakah pikiran pria dan wanita sama atau tidak? Jelaskan merupa pertanyaan psikologis, dan salah satu jawaban untuk salah satu dari mereka menyiratkan kesimpulan psikologis. Yang berikut kesimpulan. Tidak ada banyak tujuan yang dapat dikatakan tentang studi ilmu politik pengetahuan apapun tanpa mengatakan banyak tentang kebenaran umum dan khusus yang dicakupnya atau apa yang dianggap ekspositor sebagai kebenaran. Gagasan yang namanya diterima secara luas, meskipun tidak secara konsisten, ditindaklanjuti bahwa fenomena sosial berbeda dari fenomena kebanyakan jenis lain sebagai berada di bawah pemeliharaan khusus. Kami temukan sepenuhnya didiskreditkan oleh para ekspositorinya juga ketika dicermati teori orang terhebat tentang urusan sosial terbukti lebih dapat dipertahankan. Perbandingan lebih lanjut yang dibuat serupa membuka pertanyaan besar seperti hubungan antara pertumbuhan sosial dan sosiologis yang merupakan bagian dari ilmu yang sama-sama. Pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting dibandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi pikiran para politis dan penulis sejarah. Oleh karena itu, kesulitan ilmu sosial selanjutnya menarik perhatian kita. Kita melihat bahwa dalam kasus ini, meskipun tidak dalam kasus lain, fakta-fakta yang diamati dan digeneralisasikan oleh siswa diperlihatkan oleh suatu kelompok yang dimana ia menjadi bagiannya. Dalam kapasitasnya sebagai penyelidik, dia seharusnya tidak memiliki kecenderungan terhadap suatu atau kesimpulan lain sehubungan dengan fenomena yang akan digeneralisasikan, tetapi dalam kapasitasnya sebagai warga negara dibantu untuk hidup dengan kehidupan masyarakatnya. Itu saja dari saya. Terima kasih.